Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altung dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon Manisi, Rabu 24 Juni 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau menciptakan kami dan kami lahir dengan sebuah misi, yakni untuk menjadi putra dan putrimu. Namun kadang dalam perjalanan hidup kami untuk melaksanakan misi ini, kami jatuh dalam salah dan dosa. Kami adalah manusia yang rapuh. Tapi pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami mohon bukalah hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu, meresapkannya dalam hati kami, dan mampu mendorong kami untuk melakukan kebaikan dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian?" Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini kelak? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadilah akar yang baik dan kuat. Tentunya setiap orang tua mengharapkan bahwa anak-anak yang lahir di dalam keluarganya akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh, dan tentunya menjadi berkat bagi orang lain dan bagi keluarga. Namun akibat dari pergaulan bebas dan lingkungan sekitar anak tersebut, kadang harapan orang tua tinggal menjadi harapan. Tingkah laku, akhlak dan tabiat anak sangat jauh dari apa yang orang tua harapkan atau apa yang orang tua
tampilkan dalam karakter mereka. Karena itu kadang dalam keseharian kita mendengarkan pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Tapi kadang orang bercanda. Tapi misalnya kalau ada burung-burung yang makan buah itu, tentunya mereka akan membawa dan mengeluarkannya, menjatuhkannya di tempat yang jauh. Dan sekarang pepatahnya mungkin keliru karena ada burung nakal di sana. Tapi adalah benar bahwa kadang seperti itulah yang terjadi. Kadang kita bertemu dengan orang tua yang paling baik, kudus, suci. Tapi kita melihat anak-anak mereka, pola tingkah lakunya sangat jauh dari orang tuanya. Tapi juga ada yang orang tuanya mungkin kita kenal sebagai orang yang buruk tabiatnya, tutur katanya. Tetapi dari keluarga itu muncul tunas-tunas atau anak-anak yang baik, yang ramah, yang suci, dan yang menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini adalah hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Dalam Injil tadi kita mendengarkan sebuah kisah menarik. Tapi yang membuat lebih menarik adalah kata-kata dari orang-orang yang merasa kagum dan heran akan segala sesuatu yang terjadi sekitar kelahiran Yohanes. Menjadi apakah anak ini kelak? Karena tangan Tuhan melindunginya. Para sahabat sekalian, dari hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis ini dan Injil yang kita dengarkan tadi, kita diingatkan atau belajar beberapa hal sebagai berikut. Pertama, sebagai orang tua, tentunya Anda mengharapkan yang terbaik terjadi pada anak-anakmu. Syukur kalau itu harapan itu terwujud. Tapi pesan saya adalah, siapkanlah hatimu untuk menerima juga bahwa kadang ada anak yang nakal. Ada anak yang hidup pola tingkah laku tabiatnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan karena pergaulan bebas atau lingkungannya. Menghadapi anak-anak seperti ini, jangan pernah kehilangan kesabaran. Jangan pernah berhenti mencintai mereka. Karena cintalah yang hanya dapat mengubah anak-anakmu. Dan tentunya jangan lupa mendoakan mereka. Kedua, sebagai anak-anak, siapapun kita, tentunya kita harus sadar bahwa kita lahir dari sebuah keluarga. Apapun dan siapapun mereka. Ada keluarga orang tua petani, buruh, nelayan, pegawai, pengusaha, dan lain sebagainya. Ada yang mungkin minum mabuk, ada yang karakternya buruk, ada yang bagus bijaksana. Siapapun mereka orang tua kita, tapi dari sanalah kita lahir, kita tumbuh dan berkembang. Karena itu adalah tugas kita sebagai seorang anak untuk mengharumkan nama keluarga kita. Yesus pun lahir dari keluarga yang seperti ini. Ada yang baik, tapi ada juga yang tidak baik seperti Daud, Salomo. Tapi dari situ Yesus tampil sebagai pribadi, sebagai seorang anak yang luar biasa. Yohanes pun seperti itu. Karena itu sebagai seorang anak, percayalah dirimu bahwa Anda adalah mutiara di dalam keluargamu. Anda adalah sinar, seberkas sinar cahaya abadi Allah bagi keluargamu. Karena itu harumkanlah nama keluargamu, nama orang tuamu, jadilah kebanggaan bagi sanak keluargamu. Dan akhirnya, pesan saya kepada kita sekalian,
Marilah kita memberikan ruang dan kesempatan kepada anak-anak kita, siapapun mereka, entahkah anak dari darah kandung kita maupun anak orang lain. Marilah kita memberikan kesempatan kepada mereka supaya mereka dapat menikmati masa kanak-kanak yang indah. Jangan ambil mereka dari sana. Jangan mengeluarkan mereka dari sana. Biarkanlah mereka merasakan betapa indahnya masa kanak-kanak mereka. Kalau kita melakukan seperti ini, maka percayalah, dunia ini akan menjadi dunia yang damai, dunia yang indah untuk dihuni oleh kita semua, terutama anak-anak kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.